apel yang ditanam di suatu lapangan. Dia ditanam di situ sendiri dan tidak ada pohon lainnya. Maka dari situ dia kesepian. Dan pada suatu saat ada seorang anak yang bermain di sekitar pohon apel tersebut. Dan pohon apel itu tidak lagi kesepian lagi dan merasa punya teman. Dan sang anak itu pun lelah dan dia beristirahat di bawah pohon apel itu. Dan mereka saling berkomunikasi tentang kayak bercerita gitu, dan mereka akhirnya berteman. Dan tapi pada suatu saat si anak tidak kembali lagi, dan si pohon apel itu bertanya-tanya kenapa si anak itu tidak kembali lagi di lapangan itu dan tidak bermain lagi. Dan seiring berjalannya waktu, si anak itu datang kembali menghampirinya, dan si pohon apel bertanya kepadanya, dia kenapa kok jarang ke pohon apel itu dan apa yang dia butuhkan harinya. Dan si anak tersebut menjawab kalau dia sedang lapar dan dia membutuhkan makan. Dan si pohon apel bilang, ambil saja buah-buah yang ada di pohonku ini dan kamu jual ke pasar, dan uangnya bisa kamu beli untuk membeli makan dan minum. Dan akhirnya si anak tersebut memetik buah-buah tersebut dan menjualnya ke pasar. Dan setelah anak tersebut mendapatkan uang, anak tersebut tidak kembali lagi ke pohon apel tersebut. Oleh karena itu, si pohon apel bertanya-tanya, kenapa si anak tidak kembali lagi kepadanya. Dan beberapa tahun kemudian, si anak datang kembali kepadanya. Si pohon bertanya, apa yang dia butuhkan, dia tidak punya buah lagi untuknya. Si anak menjawab, kalau dia tuh rumahnya habis terbakar dan dia merasa kasihan sama istri dan anak-anaknya. Si pohon pun terkejut oleh apa yang dibilang si anak tersebut. Ternyata si anak sudah berkeluarga. Dan akhirnya si pohon memberikan batang-batangnya untuk membuat rumah. Dan akhirnya si anak tersebut menebang pohon tersebut untuk membuat rumah dan untuk istirahat. Dan setelah itu si anak tidak kembali lagi kepada pohon apel tersebut. Tetapi setelah bertahun-tahun lamanya, si anak kembali lagi. Tapi si anak pada saat itu sudah lansia, sudah kakek-kakek. Dan si pohon apel bertanya kepada si anak tersebut yang sudah kakek-kakek tersebut, apa yang dia butuhkan darinya. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuknya. Si anak pun menjawab kalau dia sudah tidak butuh apa-apa lagi darinya. Dia hanya beristirahat sejenak dan dia menetap di situ sampai akhir hayatnya. Dan ketika si anak tersebut meninggal dunia, kuburannya tepat berada di samping pohon apel tersebut. Oke, makna dari cerita tersebut adalah kita jangan melupakan seseorang yang telah membantu kita. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah.